Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik yang harus dilakukan di Indonesia. Prinsip pemungutan pajak diperkenalkan oleh beberapa ahli, baik secara internasional maupun di Indonesia, seperti Adam Smith dari Skotlandia dan juga Profesor Mansuri dari Indonesia. Prinsip yang pertama, equity and fairness. Prinsip keadilan ini memiliki makna bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis yang lebih besar sudah sepatutnya dikenakan pajak yang lebih besar pula jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan yang lebih rendah. Yang kedua, neutrality. Pemungutan pajak harus bersifat netral, tidak boleh dilakukan perbedaan karena misalnya ada hubungan persaudaraan, karena adanya kenal, atau karena suatu jabatan orang tertentu. Yang ketiga, simplicity. Pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana, tidak boleh dilakukan secara ribet. Jadi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara mudah dan juga gampang. Yang keempat, certainly. Pemungutan pajak harus bersifat pasti, di mana undang-undang yang digunakan tidak boleh bersifat abu-abu atau multitafsir. Jadi pemahaman antara wajib pajak, pemahaman antara Fiskus harus sama dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kelima, convenience of payment atau kemudahan dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia sendiri kita dapat melihat bahwa semakin hari wajib pajak semakin mudah dalam melakukan pembayaran, di mana sebelumnya kita melakukan pembayaran secara manual ke kantor pajak, kita membawa uang cash, namun saat ini kita sudah bisa melakukan pembayaran melalui handphone. Kita dapat melakukan pembayaran secara otomatis, baik melalui perbankan, melalui kantor pos, dan banyak saluran lainnya untuk melakukan pembayaran. Prinsip yang keenam yaitu economy in collection. Prinsip ini memiliki makna bahwa dalam pemungutan pajak tidak boleh biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tidak boleh lebih besar daripada pajak yang dihasilkan. Misalnya seperti ini, untuk memungut pajak sebesar 1 juta, tidak boleh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memungutnya lebih dari 1 juta misalnya. Itu malah akan merugikan negara itu sendiri. Prinsip yang ketujuh yaitu economic growth and efficiency. Pemungutan pajak ini tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi, di mana kalau kita lihat tarif Indonesia saat ini sudah turun, sudah cukup bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia. Yang kedelapan yaitu transparency and visibility. Pemungutan pajak harus bersifat transparan atau terbuka, di mana kalau kita lihat saat ini sudah sangat banyak pemaparan dari Menteri Keuangan, baik itu dalam penerimaan negara maupun untuk pengeluarannya, seperti dana PEN, kemudian dana penggunaan APBN, dan lainnya. Prinsip yang kesembilan yaitu minimum tax gap, di mana Indonesia menggunakan sistem self-assessment atau melakukan perhitungan sendiri, pembayaran sendiri, dan pelaporan sendiri. Itu tidak boleh terjadi gap yang terlalu besar atau selisih antara nanti pajak yang terutang dan pajak yang dibayarkan sendiri, pajak yang seharusnya terutang dan pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak tersebut. Yang terakhir, prinsip yang ke-10, appropriate government revenue. Pemungutan pajak ini pada akhirnya digunakan untuk pengeluaran pemerintah secara rutin, di mana saat ini pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara kita. Nah, itu tadi prinsip-prinsip pemungutan pajak yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya.